Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuti Maharani. Saya mahasiswa profesi nurse. Di sini saya akan menyampaikan tentang laporan kasus saya keperawatan gerontik, yaitu tentang asma, di mana dilakukan di panti sosial lanjut usia Harapan Kita dengan Nyonya S, berumur 59 tahun, beragama Islam dan beralamat di Plaju, Tangga Takat, Palembang, Sumatera Selatan, dengan status pasien terlantar dan hidup sendirian. Dengan keadaan umum pasien, pasien mengeluh sering sesak napas, pasien tidak bisa tidur di malam hari, sering terbangun di malam hari karena sesak napas, penglihatan pasien kabur dan sering berkunang-kunang dan sering mengeluh sakit kepala, dan pasien banyak bertanya tentang penyakit yang dihadapinya dan cara pengobatannya bagaimana. Penyakit terdahulu pasien yaitu pasien sejak umur 50 tahun pasien mengeluh penyakit tentang asma. Genogram pasien merupakan anak ketiga dari 8 bersaudara, di mana mempunyai anak 4, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Pasien tidak mempunyai lagi keluarga dan tinggal sendirian, suami sudah meninggal, riwayat keluarganya tidak ada yang menderita tentang asma. Di mana pencegahan penyakit pasien sering pada saat sesak napas, pasien menggunakan minyak gosok atau minyak kayu putih untuk meredakan sesak napas pasien. Dan saat ini pasien masih mengeluh sesak napas, penglihatan kabur dan sering berkunang-kunang, di mana pada malam hari pasien sering terbangun di malam hari dan tidak bisa tidur lagi. Pola nutrisi pasien makan 3 kali sehari dengan minum 8 gelas per hari. Berat badan pasien 68 kg dan tinggi pasien 150 cm. Dan pola aktivitas atau istirahat pasien tidur hanya 5 jam pada malam hari dan susah tidur pada siang hari dan sering terbangun pada malam hari. Dan selanjutnya yaitu diagnosa keperawatannya dari hasil yang didapatkan dari keluhan pasien. Didapatkan ada 3 diagnosa keperawatan. Yang pertama yaitu ketidakefektifan pola napas, yang kedua gangguan pola tidur, yang ketiga defisiensi pengetahuan. Dari hasil analisa data, yang pertama yaitu ketidakefektifan pola napas, di mana DS dan DO-nya. Yang pertama DS pasien mengatakan mengeluh sesak napas dan susah bernapas. Dengan DO, pernapasan pasien 28 kali per menit, terdengar suara mengik atau wheezing. Didapatkan etiologinya dari faktor pencetusnya yaitu gen, alergi, cuaca, stres, dan lingkungan, di mana terjadinya reaksi antibodi dan penempelan pada sel, melepasnya histamin, selanjutnya permeabilitas kapiler dan edema mukosa. Selanjutnya terjadinya kesulitan bernapas dan terjadinya menghi atau wheezing, dan terjadinya diagnosa yaitu ketidakefektifan pola napas. Dan selanjutnya yang kedua yaitu gangguan pola tidur, di mana DODS-nya yang pertama DS, pasien mengatakan susah tidur di malam hari karena sesak napas, dan DS-nya pasien hanya tidur 5 jam pada malam hari. Dan di etiologinya bahwa dari hasil kontraksi otot polos dan bronkospasme serta penyempitan saluran pernapasan. Selanjutnya yaitu sesak napas, pasien mengalami sesak napas dan gangguan pertukaran gas sehingga gangguan pola tidur, pasien terganggu. Yang ketiga yaitu defisiensi pengetahuan, di mana DS dan DO-nya. Yang pertama DS, bahwa pasien selalu bertanya-tanya tentang penyakit yang diderita itu apa dan
pengobatannya itu gimana, dan DO-nya yaitu pasien tampak kebingungan tentang masalah yang dihadapinya. Dengan etiologi pasien bahwa faktor presipitasi usia dan genetik jenis, kelamin, bakteri, serta terjadinya reaksi antigen antibodi pasien dan penyempitan saluran pernapasan dan terjadinya sesak napas, sehingga pasien tidak pernah mendapatkan informasi tentang pengetahuan yang alaminya tentang penyakit yang dihadapinya sekarang, dan pasien bingung dan mengakibatkan kurangnya pengetahuan pasien tentang penyakitnya. Untuk selanjutnya yaitu intervensi keperawatan. Intervensi keperawatan yang pertama yaitu ketidakefektifan pola napas berhubungan dengan obstruksi jalan napas. DS-nya yaitu pasien mengeluh sesak napas dan pasien susah bernapas, dan DO-nya terdengar suara mengi atau wheezing. Dengan TTP-nya tekanan darah pasien 120/90 mm hitogram, dengan nadi 80 kali per menit, RR-nya pernapasan pasien yaitu 28 kali per menit, dan suhu tubuhnya 37,0 derajat Celcius, di mana tujuan hasilnya yaitu dalam 1 kali 24 jam pernapasan pasien kembali normal, dengan kriteria hasil yaitu mampu mengeluarkan sekret atau mampu bernapas dengan lebih baik, dan tidak terdengar mengik lagi, serta menunjukkan jalan napas yang paten. Dan dengan intervensinya yaitu memposisikan pasien senyaman mungkin, berikan posisi semipolar, dan ajarkan teknik relaksasi napas dalam. Yang selanjutnya yaitu identifikasi pasien, perlunya dipasangnya atau alat bantu pernapasan seperti pemberian oksigen pada pasien, dan ketiga yaitu lakukan fisioterapi dada jika perlu. Itu untuk intervensinya. Untuk yang kedua yaitu gangguan pola tidur berhubungan dengan sesak napas, di mana DS dan DO-nya yaitu DS pasien mengatakan susah tidur di malam hari dan sering terbangun di malam hari karena sesak napas. DO-nya yaitu pasien hanya tidur 5 jam. Dengan intervensi tujuan hasilnya yaitu dalam 1 kali 24 jam pasien dengan pola tidur kembali normal, dengan kriteria hasil yaitu yang pertama yaitu mampu meningkatkan pola tidur pasien, yang kedua yaitu pola tidur kembali normal, jumlah tidur pasien kembali meningkat, dan mampu mengidentifikasi masalah pasien dan hal-hal yang meningkatkan pola tidur pasien. Dan di mana intervensinya yaitu menjelaskan pentingnya pola tidur yang baik, fasilitas untuk mempertahankan aktivitas sebelum tidur biar lebih nyenyak, dan yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan yang nyaman supaya tidurnya lebih nyenyak. Untuk diagnosa yang ketiga yaitu defisiensi pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi. Dengan DS-nya pasien kurang paham tentang penyakit yang dialaminya, dan DO-nya pasien banyak bertanya-tanya dan pasien tampak bingung. Dengan tujuan intervensinya yaitu dalam 1 kali 24 jam pengetahuan pasien, mampu meningkatkan pengetahuan pasien dan memberikan informasi kepada pasien, dengan tujuan hasil yaitu memberitahu tentang pengertian yang dialami pasien yaitu tentang asma, tanda dan gejala, penyebab, dan cara mengobatinya gimana. Untuk selanjutnya yaitu implementasi dan evaluasi keperawatan pasien. Yang pertama yaitu ketidakefektifan pola napas berhubungan dengan obstruksi jalan napas, di mana implementasinya yang pertama yaitu memberikan posisi yang senyaman mungkin, yaitu posisi semipolar, dan memberikan relaksasi napas dalam kepada pasien untuk mengurangi sesak napas pasien, dan mengidentifikasi pasien perlu jika dipasangnya alat seperti oksigen,
dan lain sebagainya, serta melakukan fisioterapi dada bila perlu. Untuk yang kedua yaitu tentang gangguan pola tidur berhubungan dengan sesak napas, di mana kita menjelaskan pentingnya tidur yang efektif, memberikan fasilitas yang untuk mempertahankan aktivitas pasien sebelum tidur, dan memberikan lingkungan yang senyaman mungkin. Yang ketiga yaitu kurangnya pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi yang didapatkan pasien, di mana implementasinya yaitu mengkaji pengetahuan yang klien dapat tentang penyakit yang dideritanya. Yang kedua yaitu mendorong klien untuk mengungkapkan perasaannya atau keluhannya, dan memberikan penjelasan tentang penyakit yang dideritanya untuk meringankan penyakit yang dialaminya. Dan evaluasi dilanjutkan dengan SWOT dan ditambahi dengan PI. Untuk selanjutnya yaitu evaluasi keperawatannya. Yang pertama dengan diagnosa ketidakefektifan pola napas berhubungan dengan obstruksi jalan napas, di mana evaluasinya yaitu SOAPIE-nya yaitu S-nya yaitu Nyonya S mengatakan akan melakukan teknik relaksasi napas dalam untuk mengurangi sesak napas, dan untuk O-nya Nyonya S antusias dalam mengajarkan relaksasi napas dalam dengan TTP-nya yaitu 120 per 90 mm hetogram, dan nadinya 80 kali per menit dengan suhunya yaitu 37, derajat Celcius, dan RR-nya 28 kali per menit, di mana A-nya yaitu pola napas belum teratasi, dan P-nya intervensi dihentikan. I-nya yaitu memposisikan pasien untuk memaksimalkan ventilasi dan relaksasi napas dalam. Selanjutnya itu mengidentifikasi pasien perlunya dipasang alat bantu pernapasan, dan pasien melakukan fisioterapi dada bila perlu. Dan E-nya Nyonya S akan menerapkan teknik relaksasi napas dalam apabila sesak napasnya kembali kambuh atau saat tidur di malam hari. Dan untuk yang kedua, diagnosis yang kedua yaitu gangguan pola tidur dan berhubungan dengan obstruksi pola napas, sesak napas, dengan evaluasinya yaitu S-nya yaitu Nyonya S mengatakan susah tidur di malam hari karena sering sesak napas dan mengganggu pola tidurnya. Dengan O, Nyonya S tampak memperhatikan penjelasan bagaimana supaya tidurnya membaik, dan intervensinya dihentikan, dan intervensi belum teratasi. I-nya yaitu menjelaskan pentingnya tidur yang adekuat, memberikan fasilitas untuk mempertahankan aktivitas sebelum tidur, dan menciptakan lingkungan yang nyaman supaya tidurnya nyenyak. Serta E-nya Nyonya S akan menerapkan bagaimana cara tidur bisa kembali membaik. Dan diagnosa yang ketiga yaitu defisiensi pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi. Dengan S-nya Nyonya S mengatakan kurang paham tentang penyakit yang dideritanya. O-nya Nyonya S tampak memperhatikan penjelasan tentang pemberian pengetahuan kepada pasien tentang penyakit yang dialaminya. Yang A-nya yaitu intervensi belum teratasi, dan intervensi dihentikan. Dengan I mengkaji pengetahuan yang didapat pasien tentang penyakit yang dialaminya, yaitu tentang asma, yaitu dan selanjutnya itu mendorong klien untuk mengungkapkan perasaan dan keluhan pasien, memberikan penjelasan mengenai penyakitnya.
Dan Nyonya S mengatakan memahami apa yang diajarkan perawat untuk menerapkannya supaya pengetahuan yang didapatkannya bisa mengurangi penyakit yang dialaminya dengan cara yang dilakukan perawat dan dikasih informasi kepada pasien. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Tuti Maharani mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.